Etika secara harfiah bermakna pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Etika kemudian berkembang menjadi suatu konsep yang menjelaskan tentang batasan baik atau buruk, benar atau salah, dan bisa atau tidak bisa akan suatu hal untuk dilakukan dalam suatu pekerjaan tertentu. Akuntan mempunyai kode etik yang digunakan sebagai rambu-rambu atau batasan-batasan ketika seorang akuntan menjalankan perannya. Pemahaman yang cukup dari seorang akuntan tentang kode etik akan menciptakan pribadi akuntan yang profesional, kompeten, dan berdaya guna. Prinsip etika akuntan atau kode etik akuntan meliputi 8 butir pernyataan. Kedelapan butir pernyataan tersebut merupakan hal-hal yang seharusnya dimiliki oleh seorang akuntan. 8 butir tersebut terdeskripsikan sebagai berikut. Yang pertama ada tanggung jawab profesi, bahwa akuntan di dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua, kepentingan publik. Akuntan sebagai anggota IAI berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepentingan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Yang ketiga ada integritas. Akuntan sebagai seorang profesional dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya tersebut dengan menjaga integritasnya setinggi mungkin. Yang keempat ada objektivitas. Dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya, setiap akuntan sebagai anggota IAI harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir. Yang keenam ada kerahasiaan. Akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Yang ketujuh ada perilaku profesional. Akuntan sebagai profesional dituntut untuk berperilaku konsisten, selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Yang kedelapan ada standar akuntansi. Standar teknis. Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitasnya. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang pelanggaran etika profesi akuntansi yang seringkali terjadi pada dunia bisnis. Salah satunya yang paling menggambarkan dunia bisnis adalah kasus Enron pada tahun 2001. Kasus inilah yang membuat profesi akuntan disorot negatif karena adanya campur tangan perusahaan akuntansi yaitu Arthur Andersen. PT Great River International merupakan perusahaan pakaian jadi berkualitas tinggi dan terkemuka di Indonesia. Didirikan pada tahun 1976 oleh Sukanta dan Sunjoto Tanujaja dengan nama PT Great River Garment Industry. Dengan karyawan 150 orang, perusahaan ini memproduksi celana dalam wanita dan pria, baju dan celana untuk pria, serta memproduksi pakaian anak-anak. Peningkatan telah dialami oleh PT Great River, menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri, meningkatnya karyawan hingga ribuan karyawan. Tetapi, pada tahun 2006, Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM melimpahkan kasus penyajian laporan keuangan PT Great River International ke Kejaksaan Tinggi. Ketua BAPEPAM menyatakan telah menemukan indikasi konspirasi dalam penyajian laporan keuangan perusahaan tekstil. BAPEPAM menyidik akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Great River tahun buku 2003. BAPEPAM juga sudah menetapkan 4 anggota direksi Great River sebagai tersangka termasuk pemiliknya Sunjoto Tanujaja. Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan indikasi penipuan dalam penyajian laporan keuangan. Pasalnya, BAPEPAM menemukan kelebihan pencatatan atau berlebihan penyajian akun penjualan. Kelebihan itu berupa penambahan aktiva tetap dan penggunaan dana hasil pengunduran yang tanpa pembuktian,
Ketua Bapepam menyatakan penyidikan menemukan indikasi konspirasi manajemen sungai besar dengan akuntan publik dalam menyajikan laporan keuangan. Kasus Great River sendiri mencuat ke publik dalam kejadian gagal bayar yang diterbitkan produsen pakaian tersebut. Bapepam mengindikasikan praktek yang berlebihan atau pernyataan berlebihan laporan keuangan yang melibatkan auditor independen, yakni akuntan publik Justinus Aditya Sidarta. Penerbitan pengunduran dilakukan manajemen GRI pada Oktober 2003 senilai 300 miliar dengan kupon 14,75% yang jatuh tempo Oktober 2008. Bapepam juga menemukan fakta lain bahwa pada 13 Januari 2005, GRI gagal membayar bunga pengunduran kelima karena kesulitan likuiditas. Pada saat yang sama, perdagangan saham GRI disuspend oleh Bursa Efek Jakarta. Kemudian pada 18 2005 dilakukan rapat umum pemegang obligasi dan GRI dinyatakan default. Bapepam menemukan adanya kejanggalan dalam transaksi perdagangan saham PT Grid Internasional. Kejanggalan ditemukan setelah pengawas pasar modal itu melakukan pemeriksaan atas dugaan perdagangan semu atau manipulasi pasar saham Great River. Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyelidikan Abraham Bastari mengungkapkan, dalam dugaan manipulasi pasar tersebut, Bapepam telah menemukan ada satu nasabah atau pembeli atau investor saham Great River yang diduga fiktif. Padahal, kata yang cukup berdasarkan pemeriksaan Bapepam, investor tersebut melakukan transaksi saham Great River dalam jumlah yang sangat signifikan. Sejak mengalami gagal bayar bunga pengunduran, GRI belum mendapatkan investor yang bersedia menyuntikkan dana segar untuk membiayai operasi perusahaan. Akibatnya, Great River kesulitan arus kas. Suspensi itu sendiri menyusul kegagalan Great River untuk membayar bunga pengunduran sebesar 11 miliar yang telah jatuh tempo. Belakangan diketahui bahwa utang perusahaan mencapai 600 miliar setelah melewati penyelidikan. Sunjoto Tanujaja, bos PT Great River yang ditetapkan sebagai tersangka, dia menabrakkan sejumlah aturan. Salah satunya mengemplang uang para Bank Mandiri. Mantan Direktur Utama Bank Mandiri mengatakan total utang PT Great River kepada Bank Mandiri mencapai 250 miliar. Utang itu pengunduran diri dari Great River senilai 50 miliar dan pinjaman sebesar 200 miliar. Nama saya Asia Cahaya Pertiwi. Jadi melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, bahwasanya dalam kasus ini Justinus terbukti melakukan kesalahan terhadap standar profesi akuntan publik yang berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi pada PT Great River International Tbk tahun 2003. Terhitung sejak tanggal 28 November 2016, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidarta selama 2 tahun atas kasus tersebut. Selama izinnya dibekukan, Justinus dilarang melakukan jasa atestasi, yaitu pernyataan pendapat dan pertimbangan akuntan publik, termasuk audit umum, review, audit kerja, dan audit khusus. Beliau juga dilarang untuk menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang kantor akuntan publik. Namun, yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan serta memenuhi ketentuan untuk mengikuti pelatihan profesional berkelanjutan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam, terdapat indikasi penipuan dalam penyajian laporan keuangan. Pasalnya, Bapepam menemukan kelebihan pencatatan atau overstatement pada penyajian akun penjualan dan piutang pada laporan tersebut. Kelebihan itu berupa penambahan aktiva tetap dan penggunaan dana hasil emisi obligasi yang tanpa adanya pembuktian. Akibatnya, PT Great River International Tbk mengalami kesulitan dalam manajemen arus kas. Perusahaan tersebut tidak mampu membayar hutang sebesar 250 miliar rupiah kepada Bank Mandiri dan tidak mampu membayar obligasi senilai 400 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayanti Aisyah. Saya akan membahas tentang salah satu kasus kecurangan yang dilakukan oleh seorang akuntan publik yang terjadi di PT Great River. Seharusnya semua pihak untuk menjaga dan melindungi perusahaan itu sendiri dan seorang akuntan agar melakukan
internal control, tetapi kasus yang terjadi di PT Great River ini adalah salah satu kecurangan yang dilakukan oleh akuntan dan pihak manajemen dari perusahaan itu sendiri. Seorang akuntan publik bernama Julius dan pemilik PT Great River. Di sini saya akan membahas kasus yang dilakukan oleh seorang akuntan publik yang bernama Julius. Julius adalah seorang akuntan publik seharusnya memegang prinsip dan butir-butir yang terdapat pada IAI. Tidak memihak perusahaan dan pihak internal, serta bersikap objektif terhadap laporan keuangan yang akan diaudit. Disinilah sering timbul permasalahan karena adanya pressure dan pihak manajemen yang menawarkan sejumlah uang untuk memuluskan laporan keuangan yang sedang diaudit. Saya yakin Julius mengetahui penggelembungan dana yang terjadi, tetapi karena keegoisan dan kerjasama yang dilakukan, maka Julius membiarkan adanya penggelembungan dana tersebut. Keegoisan dari manajemen dan seorang akuntan tersebut maka menghalalkan segala cara untuk mencapai kemakmuran pribadi dan merugikan pihak lain. Di sini saya Alin Jeniha akan meneruskan perihal-perihal sebelumnya. Hal-hal yang telah dilanggar oleh Justinus Aditya Sidarta yang telah menjadi rekan kerja PT Great River selama beberapa tahun ini. Yang pertama itu tidak bersifat objektif. Pada kasus ini, Justinus bersifat subjektif dengan membenarkan penggelembungan dana yang terjadi dan memihak pada perusahaan. Dan yang kedua itu integritas dan kepentingan publik. Laporan keuangan yang telah diaudit adalah untuk pihak eksternal. Jadi, seharusnya laporan keuangan itu berdasarkan apa yang terjadi pada perusahaan tersebut dan tidak boleh merekayasa laporan keuangan. Apa yang telah dilakukan Justinus ini merugikan pihak luar yaitu Bank Mandiri, para pemegang saham yang membeli saham PT Great River pada Bursa Efek, pemerintah atau pajak, dan para karyawan yang bekerja di PT Great River tersebut. Dan yang terakhir itu tentang profesional. Justinus tidak profesional dalam profesinya sebagai akuntan publik. Karena adanya kasus ini membuat profesi akuntan dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan menurunnya kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Seharusnya Justinus menjunjung tinggi profesinya agar profesi akuntan mendapat kepercayaan penuh oleh masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya yaitu opini dan saran. Saran kami terhadap kesulitan kas yang dialami oleh PT Great River adalah dengan membenahi struktur keuangan PT Great River terlebih dahulu, mungkin dapat dibicarakan pada para kreditor PT Great River seperti Bank Mandiri, PT Nikos Kurit, dan kreditor lainnya yang bersedia membantu PT Great River untuk memulai bisnis yang bersih. Para kreditor pastinya membantu dalam kesulitan likuiditas, tetapi ini untuk jangka pendek saja. Seterusnya, untuk jangka panjang, PT Great River harus mempunyai investor yang mau mengucurkan kas agar arus kas pada PT Great River tidak kekurangan. Selanjutnya yaitu PT Great River harus membenahi citra perusahaan yang sudah hancur dengan tidak mengulangi kesalahan yang sama dan tidak mementingkan perusahaan sendiri. Saran untuk Justinus agar ia jera terhadap apa yang ia lakukan dan hukuman yang ia terima dan tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam menjalankan profesinya sebagai seorang akuntan di Indonesia. Mengikuti dan taat oleh kode etik profesi dengan kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia.